Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقدوتنا وأسوتنا وقرة أعيننا محمد اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم الرسول العظيم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين أما بعد. Bapak Ibu berbahagia, jamaah salat subuh Masjid Jami Baitur Rahman Kemang Pratama yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukrulillah. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat, baik itu nikmat iman dan Islam maupun nikmat sehat walafiat, sehingga kita masih dapat melaksanakan kewajiban kita bersama salat subuh berjamaah, lanjut dengan kuliah subuh. Insyaallah mendapatkan cucuran berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam telah kita kirimkan kepada baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kita selalu berharap mudah-mudahan yang akhir nanti kita semua mendapatkan syafaatnya dan selalu bersamanya dalam surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu berbahagia, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan semua yang hadir dalam keadaan sehat walafiat. Jasmaninya sehat, rohaninya sehat, pikirannya sehat, kantongnya, dompet, rekeningnya, ibu tahu aja. Mudah-mudahan sehat juga. Ya. Kalau sakit-sakit dikit ya wajar, lagi pandemi ya. Semuanya sakit, saya juga sakit juga sama. Tapi tetap insya Allah selagi hati kita sehat, semuanya akan sehat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu berbahagia, pagi hari ini kita akan membahas tentang ar-ru'ya wa ma yata'allaqu biha, mimpi dan yang bersangkutan dengannya. Ini karena saya ini badal ya, pengganti. Jadi kita bahas pembahasan yang sedang viral. Ya, karena saya ya kadang geli sendiri gitu. Kenapa orang mimpi kok dilaporin ke polisi? Ya, kira-kira Bapak geli enggak? Ya. Mimpi dilaporin ke polisi. Makanya kalau mimpi diem-diem aja udah. Kalau sekarang ngapa-ngapain udah susah. Ya, jangankan kita mengaspirasikan apa yang ada dalam benak kita, kita mimpi aja bisa dipidanakan. Nah, maka saya angkat tema ini, ar-ru'ya wa ma yata'allaqu biha, mimpi dan yang bersangkutan dengan mimpi. Bapak Ibu berbahagia, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi manamukum bil-laili wan-nahar wa ibtigha'ukum min fadlihi inna fi dzalika laayatin liqaumin yasma'un." Allah berfirman, dan di antara tanda-tanda kebesarannya yaitu manamukum bil-laili wan-nahar, tidur kalian di malam dan siang hari. Jadi tidur itu merupakan salah satu dari tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan dalam Al-Quran, ada beberapa ayat yang dimulai dengan wa min ayatihi, dan diantara tanda-tanda kebesarannya yang disebutkan setelahnya yaitu ciptaan Allah yang manfaatnya luar biasa buat manusia. Di antaranya Allah berfirman,
dalam surah Ar-Rum ayat 20, "Wa min ayatihi an khalaqakum min turab." Dan di antara tanda-tanda kebesarannya bahwasanya Dia Allah telah menciptakan kalian dari tanah. Jadi penciptaan manusia itu merupakan salah satu dari tanda kebesaran Allah. Setelahnya Ar-Rum ayat 21 juga Allah berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha." Dan seterusnya. Ini ayat sering kita dengar ketika kita menghadiri acara akad nikah. Ya. Saya yakin udah banyak yang hafal ini ya. Apalagi yang istrinya lebih dari satu. Sering dengar ayat ini ya. Wa min ayatihi. Ya. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya bahwasanya Allah menciptakan untuk kalian dari diri kalian pasangan-pasangan. Litaskunu ilaiha, untuk supaya kalian tenang. Wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah, dan Allah jadikan di antara kalian mawaddah, rasa cinta, wa rahmah, dan kasih sayang. Jadi manusia berpasangan itu merupakan salah satu dari tanda kebesaran Allah. Masih dalam surah Ar-Rum juga ayat 23, yaitu ayat yang tadi pertama saya utarakan. Wa min ayatihi manamukum bil-lail, dan di antara tanda-tanda kebesarannya tidur kalian di malam dan siang hari. Ada juga wa min ayatihi yurikumul barqa khaufan wa tama'an. Al-barq, di antara tanda-tanda kebesaran Allah, dialah yang memperlihatkan kepada kalian kilat. Ya. Jadi ini pun termasuk di antara kebesaran Allah atau tanda-tanda kebesaran Allah. Kemudian di antara tanda-tanda kebesaran Allah, antakum as-sa'a wal ard bi amrihi, yaitu langit dan bumi dengan perintah Allah akan hancurkan, yaitu ketika datangnya hari kiamat nanti. Ada juga min ayatihi ayyursilar riyah mubasyiratin, dan seterusnya. Angin pun merupakan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah. Wa min ayatihi al-lail wan nahar wasyamsu wal qamar, di antara tanda-tanda kebesarannya malam, hari, siang hari, asyams, matahari, wal qamar, bulan. Ini ada dalam surah Fussilat ayat 37. Dan banyak lagi ayat-ayat yang berbicara tentang tanda-tanda kebesaran Allah. Dan diantaranya yaitu manamukum bil-laili wan nahar, tidur kalian di malam dan siang hari. Kenapa tidur itu merupakan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah? Dzalika lima fihi min idhar syu'ur wal idrak. Karena tidur itu, ketika tidur manusia kehilangan rasa, panca inderanya tidak berfungsi, penciumannya tidak berfungsi. Maka kalau orang tidur itu lagi nyenyak-nyenyaknya tidur, kita sodorin di depan hidungnya durian montong sekalipun, bangun apa nggak kira-kira? Nah, tergantung juga tidurnya. Kalau lagi lapar dia bangun gitu ya. Tapi kalau lagi nyenyak biasanya nggak bangun. Ya, suguhin apanya nggak bangun. Ya, indera pendengarannya pun tak berfungsi. Ada orang lagi tidur, kita kata-katain. Ya, dengar apa nggak kira-kira? Nggak dengar. Jadi kalau bapak pengen marahin istrinya di rumah, marahin lagi tidur, insya Allah aman. Ya, kalau marahin istrinya di rumah, dia lagi sibuk, kita marahin, nah siap-siap perang dunia ke-10. Betul nggak? Tapi kalau lagi tidur kita marah-marahin, insya Allah aman. Kenapa? Nah, indera pendengarannya itu off. Ya. Jadi yasirun na'im kal mayyit, orang yang tidur itu seperti mayit, seperti orang mati. Maka kata Allah dalam surah Az-Zumar ayat 42, Allah
yatawaffal anfus hina mautiha. Dialah Allah yang menahan roh, yatawaffa atau menahan. Dialah Allah yang menahan roh ketika dia mati. Wallati lam tamut fi manamiha, dan malah menahan roh orang yang belum ditakdirkan atasnya kematian, yaitu ketika tidur. Fayumsikul lati qada 'alaiha al-maut, kemudian orang yang ditakdirkan atasnya kematian ditahan rohnya, enggak dilepas-lepas. Wa yusilul ukhra ila ajalin musamma, dan orang yang belum datang takdir kematiannya yursil, dilepaskan. Ila ajalin musamma, sampai batas waktu yang telah ditentukan. Karena mati kita ini, ajal kita ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Biasanya umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajalnya itu ma baina 60 wa 70, antara 60 70 itu biasanya. Meskipun banyak juga, ada juga yang di atas 70, betul enggak? Bahkan ada juga yang di bawah 60, tapi kebanyakan umur ummati, kata Rasul, umur umatku antara 60 wa 70. Rasul meninggal umur berapa? 63 tahun. Ini patokan saja. Jadi Bapak Ibu yang sudah 62 tahun 11 bulan 29 hari, berapa lagi jatahnya? Tinggal sehari lagi ya. Hati-hati, kudu siap. Jadi Allah tahan roh orang yang tidur dan dilepas lagi sampai batas waktu yang telah ditentukan. Ini merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi mereka yang berpikir. Maka tidur itu merupakan tanda kebesaran Allah. Jadi sangat luar biasa di tidur. Ya. Kenapa bukan makan? Kenapa bukan minum? Kenapa bukan buang hajat? Atau kenapa bukan yang lainnya, kok tidur? Yang menjadi tanda-tanda kebesaran Allah. Disitulah Allah perlihatkan kepada kita kekuasaannya. Kita tidur di Kemang Pratama. Ketika tidur, bisa jadi kita merasakan berangkat ke Amerika. Kita merasa di Mekah, kita merasakan di Madinah, ya, macam-macam mimpi kita. Padahal jasad kita ada di Kemang Pratama. Nah, itulah salah satu dari tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka mimpi ini menjadi pembahasan para alim ulama. Ya. Ada beberapa hadis yang menjelaskan tentang mimpi. Yang pertama dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, lam yabqa minan nubuwwah illa al-mubasysyirat, tidak tersisa dari kenabian kecuali al-mubasysyirat, kabar-kabar gembira. Para sahabat bertanya, qalu wa mal mubasysyirat, apa itu kabar gembira? Al-mubasysyirat itu apa? Rasul menjawab, ar-ru'yas shalihah, itu mimpi yang baik. Ini hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Maknanya apa? Bahwasanya wahyu telah terputus dengan kematian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasul meninggal, maka sudah tidak ada lagi wahyu. Inqata', terputus. Apa yang ada sampai sekarang? Yang ada al-mubasysyirat. Al-mubasysyirat itu apa? Kabar-kabar gembira. Dari mana taunya? Ar-ru'yas shalihah, dari mimpi yang baik. Dari mana mimpi itu? Dari orang-orang yang saleh. Ya. Maka orang yang mimpinya itu dapat dipercaya dilihat dari kesehariannya. Orang yang jujur, tidak pernah dusta, maka mimpinya itu luar biasa. Asdaqukum ru'ya
asdaqukum hadisan, yang paling dipercaya mimpinya, yaitu yang paling jujur, yang paling baik perkataannya, yang nggak pernah bohong. Bagaimana kita bisa mempercayai orang bercerita tentang mimpinya kalau dia sendiri sering bohong di mana-mana? Ya, ngaku istrinya cuma satu, padahal di mana-mana ada istrinya. Nah, ini sering bohong ya. Ini kalau begini mimpinya perlu dipertanyakan. Nah, jadi al-mubasyirat, kabar gembira, kabar baik itu terus ada sampai Allah dirikan hari kiamat. Begitulah cara Allah memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Maka ketika kita lihat di berita, ada salah seorang ulama mengatakan, nah, saya bermimpi ya 6 laskar itu berjumpa dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya sekarang saja, ketika Ustadz Jeffrey Al-Bukhari meninggal tanggal 26 April kalau nggak salah ya, 2013. Karena besoknya bapak saya meninggal, almarhum Kiai Yaman Mukhlis Thayyib yang pernah ngisi di sini juga. Ya, beliau meninggal sehari sebelum UJ. Paginya ingin berangkat takziah ke UJ, ya tiba-tiba ada tersakit di jantungnya. 2 jam setelah itu tidak ada beliau. Nah, ketika almarhum UJ meninggal, banyak kesaksian dari para alim ulama melihat beliau bersama para alim ulama, bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak kesaksian ulama, bisa dilihat di YouTube. Ya, ada di YouTube tuh kalau masalah, atau di Google cari. Tapi nggak ada di antara mereka satupun yang masuk penjara atau dipidanakan. Ya, padahal mereka bersaksi, ya, bermimpi berjumpa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sekarang ya, mimpi berjumpa Rasul pun dipanggil, ya, diinterogasi polisi. Subhanallah. Nah, inilah mubasyirat, ya, kabar gembira. Karena Rasulullah menyatakan sendiri, man ra'ani fil manam faka'annama ra'ani fil yaqظah. Barang siapa yang melihat aku dalam mimpinya, maka seakan-akan dia melihat aku dalam sadarnya. Fil yaqظah, dalam waktu dia terjaga, ya, seakan-akan kabar, ya. Kama ini seakan-akan, kama ra'ani, seakan-akan dia melihat aku fil yaqظah, dalam keadaan apa? Sadar, ya. Fa inna syaitan la yatamatsalu bi, karena syaitan tidak bisa menyerupai aku atau tidak bisa menjelma aku. Subhanallah. Setiap dari kita ini ada korinnya. Korin ini begitu tahu dan hafal bagaimana kebiasaan kita sehari-hari. Ya, bangun tidur jam berapa, tidur jam berapa, kebiasaan kita itu apa, korin kita tahu. Karena setiap hari, setiap saat selalu bersama kita. Korin saya sekarang ada, ya. Cuman saya nggak bisa melihat. Ada ngikutin. Ya, bapak-bapak juga korinnya ada. Ma min mauludin illa wulida lahu qarinuhu minal jin. Setiap yang lahir maka terlahir pula korinnya dari jin. Nah, korin inilah yang menyerupai kita. Beliau kita tidak tahu semuanya. Artinya ketika kita mati, korin kita ini belum mati. Ya, maka mohon maaf, kadang ada orang yang nggak sengaja lewat depan rumah orang yang baru meninggal, tiba-tiba seperti terlihat dia sedang ngapain gitu. Ya, itu bukan ruhnya. Ini ruh gentayangan, bukan. Itu korinnya. Rasulullah bagaimana? Ada nggak korinnya? Ketika sahabat bertanya, wa anta ya Rasulullah, bagaimana kau ya Rasulullah? Wa ana, saya pun ada korinnya. Tapi bedanya kalau korin kita ini setan dari golongan jin, setan semuanya. Korin kita ini jelek semuanya. Artinya yang mengajukan kepada kita keburukan-keburukan, bisikin kita yang jelek-jelek, ya, itu korin kita. Tapi kalau Rasul, illa annallah a'anani, kata Rasul. Ya, kecuali aku, korin aku ini ditolong oleh Allah.
aku ditolong oleh Allah. Ya, paling saya murni illa bi khair. Qarin aku tidak menyuruh aku kecuali yang baik-baik. Nah, itu bedanya qarin kita dengan qarin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi sampai kapanpun setan itu nggak bisa ya menjelma sebagai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, tapi sebagai Mamdud dan Muzaffar bisa. Ya, sebagai bapak-bapak ada bisa. Ya. Karena bapak mati, kita mati, qarin masih hidup. Nah, jadi siapa yang mimpi Rasul sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Rasul itu benar adanya. Tapi bagaimana cara mengetahuinya benar atau tidak kita nggak tahu kecuali kita lihat ya track record orang yang bicara itu. Ya, kalau yang ngomong Babe Haikal yang terkenal keilmuannya luar biasa, kira-kira bapak percaya apa enggak? Percaya apa enggak ya? Percaya ya. Kalau yang ngomong artis hot, yang ngomong Nikita Mirzani, saya sebut namanya ini nggak apa-apa. Ya, kira-kira percayaan mana? Percayaan Babe Haikal atau Nikita Mirzani? Ya, tentu nggak usah ditanya lagi. Ya, siapa yang bapak percaya? Ya, itu ar-ru'ya shalihah, mimpi yang baik. Mimpi diantaranya yaitu mimpi berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikuatkan lagi dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul bersabda, "Idza qaraba zaman lam takad ru'yal mu'min takdzib." Idza qaraba zaman lam takad ru'yal mu'min takdzib. Jika zaman sudah dekat dengan hari kiamat, maka hampir mimpinya orang yang beriman tidak ada dustanya. Hampir semua mimpi orang yang beriman, yang betul-betul beriman kepada Allah, tidak ada dustanya. Kalau zaman sudah dekat dengan hari kiamat. Sekarang saya pengen tanya, kira-kira zaman kita udah dekat apa masih jauh nih hari kiamat? Nah, kalau dilihat dari tanda-tandanya, itu sudah dekat sekali nih. Karena di antara tanda hari kiamat min imaratis sa'ah kathratul mauta finnas. Di antara tanda-tanda hari kiamat sudah dekat, banyak kematian di tengah-tengah manusia. Ya. Sekarang coba kita lihat berapa jumlah orang yang mati karena COVID-19. Di dunia ini hampir 2 juta yang mati. 80 juta sudah terinfeksi. Ya, hampir mengulang sejarah flu Spanyol 1918. 100 juta terinfeksi dan 50 juta mati. Ya, hanya sekarang ini kita yang matinya sedikit. Dari 75, dari 80 juta cuma 2 juta yang mati. Ya, kalau flu Spanyol itu kan mungkin zamannya belum canggih, ya, yang matinya setengah. Ini kan tanda antara 2020 dan 1918. Ya, cuma berapa tahun? 102 tahun lah, 102 tahun ya. Itu dekat nggak jauh. Kalau dilihat dari umur bumi, bukan umur kita. Kalau lihat umur kita ya jauh. Dan kita lahir mungkin di sini paling tua lahir 45 ya, 50. Ya. Jadi ini pun termasuk salah satu tanda dari hari kiamat. Kasatul maut finnas. Kemudian mautul fujah, banyak orang yang mati secara mendadak itu hari kiamat tandanya. Kemudian ya tatawaluna fil bunyan, banyak orang yang berlomba-lomba meninggikan bangunan. Dulu Jeddah bangunan paling keren, ya. Kemudian Bahrain nggak mau kalah, dibikin bangunan yang tinggi-tinggi. Kemudian Kuwait nggak mau kalah, dibikin bangunan yang tinggi. Kemudian Abu Dhabi nggak mau kalah, dibikin bangunan yang tinggi. Kemudian tetangganya Dubai nggak mau kalah,
dibikin bangunan yang luar biasa. Bahkan sekarang ini ada gedung yang tertinggi di dunia, namanya Burjul Khalifah di Dubai. Ya. Burjul Khalifah ini tingginya kira-kira 800 sampai 900 meter. Tingginya luar biasa. Bahkan Dubai itu dinobatkan sebagai, kalau orang mulai bilang, Jannatul Dunya, surganya dunia. Dubai itu negara Islam. Polisinya aja itu mobilnya Lamborghini, Pak. Ferrari, polisinya. Ya. Jadi kalau polisi mobilnya Ferrari, ada yang berani nggak ngajak ke trek ya? Kalau kita polisi masih ada itu yang motor-motor butut masih ada itu. Ya. Kalau malingnya pakai Ninja yang 250 cc, polisi motor bututnya nggak kejar. Dubai ini polisi luar biasa. Ya. Nah ternyata di Jeddah sekarang lagi dibangun gedung yang tertinggi di dunia, yang tingginya itu kira-kira 1,2 km. Oh, luar biasa. Kita jalan 1 kilo capek luar biasa. Ini naik ke atas 1,2 km, 1.200 meter. Subhanallah. 2030 insya Allah jadi. Terakhir bulan Februari saya ke sana, saya lihat ya sudah jadi fondasinya. Ya, nanti katanya 2030 jadi. Subhanallah. Jadi mereka itu berlomba-lomba meninggikan bangunan. Nah, ini salah satu dari tanda hari kiamat. Kalau sudah begini, bukti-bukti sudah ada, sudah banyak, berarti betul. Mimpi orang yang beriman hampir tidak ada dustanya. Mohon maaf, kemarin encing saya meninggal. Bibi ya, bibi tadi bukan bibi langsung. Ya, kalau kita ada sepupu 2 kali. Ya, ini sepupu 2 kali, bibi 2 kali. Ya, saya nggak tahu nyebutnya apa itu. Semalam malamnya sebelum meninggal, saya mimpi ketemu beliau. Ya. Kemudian begitu pengen nanya keadaannya, tahu-tahu di grup sudah ada kabar bahwa beliau meninggal. Saya kaitkan dengan hadis-hadis ini. Oh, ternyata memang sekarang ini sudah akhir zaman. Ya. Mimpi orang beriman itu hampir tidak ada dustanya. Subhanallah. Jadi siap-siap aja sekarang. Siap-siap. Lagi pandemi kayak gini. Ya, jangan macam-macam. Ya. Perbanyak ibadah, perbanyak kebaikan. Ya. Jangan cinta dunia. Ya. Jangan sombong. Karena orang binasa dengan kesombongannya. Bukan cuma di akhirat, tapi dunia dan akhirat. Ya. Mudah-mudahan yang di sini semuanya tawadhu semuanya. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah SAW bersabda, "Man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqza, kana ma ra'ani fil yaqza." Fa inna syaitan la yatamatsalu bi. Tadi sudah saya sampaikan. Barang siapa yang melihat aku dalam tidurnya, maka dia akan melihat aku atau seakan-akan dia melihat aku dalam sadarnya. Karena syaitan tidak dapat menyerupai aku. Ya. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Idza ra'a ahadukum ru'yan yuhibbuha, fa inna ma hiya min Allah Ta'ala." Jika seorang di antara kalian bermimpi dengan mimpi yang dia suka, sungguhnya dia datangnya dari Allah. Falyahmadillah 'alaiha wal yuhaddits biha. Hendaknya dia ucapkan alhamdulillah dan yuhaddits biha, diceritakan mimpinya. Namun jangan sembarang orang. Ya. Fala yuhaddits biha illa man yuhibbu. Jangan kau ceritakan mimpi baikmu kecuali kepada orang yang kamu cinta. Karena ketika kita menceritakan mimpi baik kita kepada orang yang benci kita, maka dia akan tidak percaya dan berbalik. Ya, justru mengaplikasi macam-macam. Ya.
Maka ceritakan kepada orang yang kita cinta kalau mimpi baik. Mimpi gusuran, jual tanah, ya kita pasarin 5 juta semeter, atau mimpi 10 juta, baik apa buruk kira-kira? Baik. Mimpi ganti mobil, baik buruk? Baik. Ya. Mimpi beli motor baru, baik. Ya. Kalau mimpi kawin lagi, kira-kira gimana? Baik atau buruk? Kata ibu buruk, kata bapak baik. Ya. Nah, ketika mimpi baik, ucapkan alhamdulillah. Jadi jangankan kebaikan yang kita rasakan dengan panca indera kita, kebaikan yang hanya dalam mimpi saja kita dianjurkan mengucapkan alhamdulillah. Wal yuhaddits biha. Ya, kita ceritakan. Ya, kalau kita mendapatkan nikmat ya di dunia ini, tahaddus bin nikmah. Ya, kita ceritakan nikmat kita kepada orang lain ya dengan memberikan sedekah, dengan memberikan makanan, tahaddus bin nikmah. Alhamdulillah saya naik jabatan, kumpulin satu RT, makan rame-rame, beli nasi mandi, beli nasi kebuli, makan rame-rame, atau bakar ya, sate dan lain sebagainya. Ini salah satu bentuk dari tahaddus bin ni'mah. Jadi setiap nikmat yang kita rasakan, tahaddus bin ni'mah. Wa idza ra'a ghaira dzalik mimma yakrah. Tapi sebaliknya, kalau dia bermimpi selain itu, yaitu mimpi yang dia benci, fa innama hiya minasyaitan falyasta'iz min syarriha. Sesungguhnya dia dari setan, dan hendaknya falyasta'iz min syarriha. Ya, dia beristi'azah, minta perlindungan kepada Allah dari keburukannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Kemudian wala yazkurha li ahadin. Jangan diceritakan kepada siapapun. Fa innaha la tadurru. Karena mimpi buruk itu tidak sedikit pun membahayakannya. Nah, jadi mimpi buruk jangan diceritakan, simpen aja. Ya, kalau mimpi baik silahkan ceritakan. Mimpi buruk jangan ceritakan. Kenapa? Karena mimpi buruk datangnya dari setan. Setan itu kerjaannya nakut-nakutin kita. Ya. Innaman najwa minasyaitan. Ya, ya'zilun nas ya, kata Allah kan. Ya, bahwasanya an-najwa bisikan-bisikan lembut itu dari setan untuk membuat kita sedih. Jadi setan itu bisikan sesuatu yang membuat kita takut, membuat kita khawatir, membuat kita sedih. Itu kerjaan setan. Semakin kita takut, semakin kita khawatir dan semakin sedih, setan senang. Senang setan. Apalagi kalau kita takut sama setan, senang sekali. Imam Mujahid pernah suatu ketika setelah salat tahajud, beliau seperti diikutin oleh bayangan anak kecil botak gitu ya. Ini saya baca dalam kitab Lafzul Marjan fi Ahkamil Jan karena Imam As-Suyuti. Jadi seperti ada bayangan penampakan bocah kecil botak ganggu sholat tahajud beliau. Beliau kejar, kabur itu bayangan. Ya. Akhirnya beliau bilang ke murid-muridnya, innahum yahabunakum kama tahabunahum. Sungguhnya mereka takut kepada kalian sebagaimana kalian takut kepada mereka. Jadi dua-duanya takut. Setan takut sama kita, kita takut juga sama setan. Jadi yang menang yang berani. Semakin kita berani, semakin takut setan. Semakin kita bisa menahan rasa sedih dan khawatir, semakin takut setan. Tapi semakin kita sedih, semakin kita khawatir, semakin jadi setan. Nah, setan itu membisikkan kita untuk berbuat maksiat. Setelah kita berbuat maksiat, kita menyesal. Ya, saking menyesalnya kita stres. Itu setan juga yang masuk.
nyesel dari perbuatan maksiat, itu setan juga yang masuk. Udah mendingan kau mati aja kalau begini dah, ya udah ngapa-ngapain, ya kau mati aja dah, mendingan dah, udah gak ada gunanya. Setan masuk, ya. Jadi berbuat maksiat setan masuk, ya. Kemudian putus asa, ya, dalam bertobat setan pun masuk. Hati-hati, ya. Maka mimpi buruk itu datang dari setan, jangan takut makanya. Ustaz, saya mimpi dicatok ular. Ustaz, saya mimpi dikejar kuntilanak. Saya lari tapi nggak kencang-kencang, lari di situ-situ aja. Ya. Ustaz, saya mimpi digebutin macan. Ya. Saya jelasin, ibu, kalau mimpi kayak begini jangan diceritain dan jangan percaya. Itu datangnya dari setan. Mimpi yang membuat kita sesak, yang membuat kita sakit, yang membuat kita sedih, abaikan. Karena bisa jadi keyakinan kita akan mimpi itu yang membuat kita ini terkena musibah, bukan karena mimpi itu. Keyakinan kita akan mimpi itu akan mendatangkan musibah. Ya, akhirnya kita kaitkan, oh pantesan gua mimpi kayak begini jadi kayak gini. Nah, ini nggak boleh. Karena keyakinan kita itu kita mendapatkan musibah. Tapi kalau kita nggak yakin, ya kita jauh insya Allah dari musibah. Maka mimpi buruk abaikan saja. Fa innaha la tadurru, kata Rasul. Ya, mimpi buruk itu tidak membahayakan kita. Dalam riwayat At-Tirmizi, tadi hadisnya sahih muttafaq alaih pertama ya. Kemudian ditambah oleh riwayat At-Tirmizi, wa la tuhaddits biha illa labiban aw habiban. Jangan engkau ceritakan mimpi yang baik kecuali labiban aw habiban. Orang yang terdekat, saudara yang terdekat, kawan yang terdekat. Ya. Ingat bagaimana kisah Nabi Yusuf alaihis salam. Ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Wahai bapakku, aku mimpi melihat ya 11 kaukab, yaitu 11 bintang ya. Dan aku melihat asyams wal qamar, matahari dan bulan sujud kepadaku. Apa kata bapak Nabi Yusuf? Ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika. Wahai anakku, jangan kalian ceritakan jangan kamu ceritakan mimpi kamu kepada saudara-saudaramu. Fayakidu laka kaidah, fayakidu laka kaidah ya, kalau masalah itu terusannya, sehingga mereka membuat tipu daya untukmu. Ya. Ketika kita melihat ada orang yang berusia kita, mimpi pun jangan diceritakan, karena nanti akan menjadi celah buat mereka untuk berbuat sesuatu yang tidak baik kepada kita. Wa idza ra'a ar-ru'ya al-qabihah fala yufassirha. Nah, kata Rasul, jika seorang mimpi yang buruk, fala yufassirha, jangan ditafsirkan macam-macam. Wala yukhbir biha ahadan, dan jangan diberitahu kepada orang lain. Ingat, fala yufassirha, mimpi buruk jangan ditafsirkan macam-macam. Dan jangan diceritain kepada orang lain, cukup kita yang tahu. Ntar cerita begini, mah, papa habis diterkam, mimpi diterkam harimau. Langsung istrinya, aduh apa nih pak. Ya, jangan, telan aja udah ya, telan aja, jangan ceritain. Ya, insya Allah tidak ada masalah, karena ini datangnya dari setan. Kemudian bagaimana caranya? Rasulullah SAW menjelaskan, kalau kita mimpi buruk, fal yanfus an shimalihi thalathan, kita tiup 3 kali sebelah kiri sambil mengucapkan ta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tiup sebelah kiri 3 kali, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, atau a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. 3 kali. Sebelah mana? Kiri. Kenapa kok kiri bukan kanan? Nah, karena setan suka yang kiri-kiri.
Rasulullah suka at-tayammun yang kanan. Karena apa? Sebagai tafa'ulan, karena ashabul jannah yaitu ashabul maimanah, calon penghuni surga yaitu golongan kanan. Kalau golongan kiri calon penghuni neraka, ashabul masy'amah yaitu setan. Maka tiupkan ke kiri 3 kali. Nafas tayanfus itu artinya tiupan yang latif, yang lembut. Tidak ada airnya, yang nggak ada airnya. Makanya dukun-dukun itu disebut dalam bahasa Al-Quran sebagai an-naffathat. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dan dari kejahatan an-naffathat, dukun-dukun perempuan yang meniupkan pada buhul-buhulnya. Dan dukun itu kerjanya wes, bablas aminnya. Baca mantra macam-macam ya, mantranya macam-macam. Kita jangan sampai kalah. Baca surah Al-Fatihah, baca surah Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali, tiup di telapak tangan kita, usapkan dari ujung rambut ke ujung kaki sebelum tidur, salasan 3 kali. Insya Allah tidur tenang, jauh dari sihir, jauh dari santet, jauh dari macam-macam. Jangankan kita manusia biasa, Rasulullah pun pernah kena sihir. Pernah Rasulullah kena sihir. Aisyah pernah meriwayatkan ketika Rasulullah SAW sedang sakit, posisi beliau antara sadar dan tidak sadar, antara bangun dan tertidur. Rasul menceritakan datang 2 malaikat, yang satu di kepalanya, yang satu di kakinya. Malaikat yang di kepala bertanya kepada malaikat yang di kakinya, ini Muhammad SAW kenapa? Kok bisa kayak gini? Ini tersihir. Siapa ini? Lubayd bin A'sam, seorang Yahudi bernama Lubayd bin A'sam. Ya, terus bagaimana solusinya? Ya, solusinya di sebelah sana, daerah mana gitu disebutkan dalam riwayat itu, ya ada sumur, ya keringkan sumur itu, kemudian ada batu besar, balikkan batu itu, di situ ada bungkus, ya bungkusan buhul-buhul, ya ambil itu, lepas buhul-buhulnya dan kemudian bakar. Rasul terbangun, kemudian Rasul ceritakan hal itu dan perintahkan Ammar bin Yasir untuk mengeringkan sumur tadi. Ternyata betul setelah dikeringin ada batu yang besar, di balik batunya ada buhul-buhul di situ disimpan. Kemudian dibawa kepada Rasul, dibuka satu persatu, maka turun surah Al-Falaq dan An-Nas. Ada 11 buhul di situ. Maka surah Al-Falaq, An-Nas, dua-duanya ini terdiri dari 11 ayat. Kullama qara'a ayatan inhallat 'uqdah. Setiap kali satu ayat dibaca Rasul, gagal satu buhul. Ketika dibuka buhul yang satu, Qul a'udzu birabbil falaq. Yang kedua min syarri ma khalaq. Terus sampai surah An-Nas terakhir, minal jinnati wan nas, 11 buhul. Gagal semua usaha orang Yahudi tadi, Lubayd bin A'sam, untuk menyihir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disinilah para ulama mengatakan bahwa mimpi orang soleh, apalagi terlebih lagi mimpi Nabi dan Rasul, itu betul-betul luar biasa. Ya, ini hadis riwayat menunjukkan benarnya mimpi. Ya, maka jangan macam-macam dengan mimpi. Ya, Bapak Ibu yang berbahagia. Jadi tiupkan 3 kali ke kiri, ya, falyamsus, ya, dan isti'adzah. Kemudian cara yang kedua, falyamsuk thalatha. Falyamsuk. Yamsuk itu artinya meludah. Tadi kan tiup. Nah, yang pertama, yang kedua ludah. Sambil mengucapkan a'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Tapi lihat keadaan. Nanti ingatnya cuma ludah doang. Begitu mimpi buruk, ludah langsung sebelah kiri. Kena muka bininya. Bangun bininya, bang, ayo mimpi kenapa? Disiram air got. Pantesan aja diludahin sama lakinya. Jadi kalau di kamar jangan diludahin, tiup. Ya.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. 3 kali. Kalau tidurnya di kebun, lagi camping, ya, itu lebih bagus di yamsuk, ludah, ya, dengan air-airnya, keluarin 3 kali. Kemudian di antaranya wala tahawwal an jambi alladhi kana alaihi, dan hendaknya dia tahawwul, pindah posisi tidurnya supaya mimpi yang buruk tidak datang untuk yang kedua kalinya. Jadi begitu bangun, ya, isti'azah 3 kali sambil mendiam ke kiri, kemudian tidur lagi, pindah posisi. Yang tadinya kita posisi tentang, ya, pindah, ya, tidur aisyakil aiman, di atas lengan kanan, sebagaimana cara tidurnya bagi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahawul, pindah, ya. Bisa jadi dengan perpindahan posisi itu yang tadinya mimpi buruk, bisa berbalik jadi mimpi yang baik, ya. Kemudian idza ra'a ahadukum ma yakrah falyakum falyusalli. Jika salah seorang yang kalian mimpi yang dia benci, hendaknya dia bangun dan dia sholat. Ya, kalau dia mampu untuk sholat itu lebih baik. Ya, bangun, wudu, sholat. Ya, wal hadis bihin nas, dan jangan diceritakan kepada orang lain. Ini hadis sahih. Hadis yang saya utarakan saya semua muttafaq alaih. Ya, Bukhari dan Muslim. Ada Bukhari saja dan Muslim saja. Ada muttafaq alaih, Bukhari dan Muslim. Itu diantara cara ketika kita bermimpi dengan mimpi yang buruk. Rasulullah SAW bersabda, "Inna min a'zamil fira' ay yadda'i ar-rajul ila ghairi abihi." Sesungguhnya di antara kedustaan yang besar yaitu seseorang mengaku keturunan si fulan padahal bukan bapaknya. Ini min a'zamil fira'. Ada 3 dusta yang besar. Yang pertama, orang mengaku keturunan si fulan. Angkat pun jangan dinisbatkan ke kita. Kalau kita tahu siapa bapaknya, kemudian dinisbatkan ke kita, dosa. Kecuali kita angkat anak dari panti asuhan, pantinya nggak tahu nih orang tua siapa, karena waktu bayi nemu di pinggir jalan misalnya, itu nggak masalah. Karena kita harus ada KTP, harus ada kakak, harus masukin ke dalam kakak. Ya, boleh nama kita. Tapi kalau kita tahu siapa bapaknya, kemudian kita cantumkan nama kita, itu dosa. Ya. Apalagi kita mengaku anak dari si fulan padahal bukan anaknya. Kemudian ayyuri ya'inahu malam tara, mengaku mimpi ini padahal dia nggak mimpi ini. Mengaku-ngaku mimpi itu, yang nggak mimpi itu merupakan dusta yang besar. Kemudian yang ketiga dusta yang besar itu ayyakun ala Rasulullah SAW malam yakul, yaitu dia mengatakan sesuatu yang dinisbatkan kepada Rasul padahal bukan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, 3 ini dustaan yang besar, ya. Mengaku keturunan si fulan padahal bukan, mengaku mimpi ini mimpi itu padahal tidak, kemudian menisbatkan suatu perkataan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini 3 dusta yang paling besar. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Ya, Bapak yang berbahagia, ya, mungkin sekian pembahasan kita tentang mimpi. Nanti mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Ya. Yang jelas mimpi itu adalah merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Min ayatihi manamukum bil lail, dan di antara tanda-tanda kebesarannya tidur kalian di malam dan siang hari. Maka ketika kita gali mimpi, kita akan banyak pelajaran yang dapat kita dapatkan dalam tidur kita. Ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Waradillahu ta'ala kulli sa'adati Rasulillah ma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma
وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم رب الناس اذهب البأس اشف انت الشافي وعافي انت المعافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما ولا الما ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. العفو منكم ثم السلام عليكم ورحمة الله